Halo everybody, Aga Kareba yang artinya apa kabar? Semoga kalian sehat, panjang umur, dan selalu kaya. Kembali lagi bersama saya di channel Anak Tanbu. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan film yang berjudul Pas Charlie, bercerita tentang seorang mantan mafia yang balas dendam atas kematian rekan-rekan dan sahabatnya. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Namun sebelum itu, siapkan segelas kopi dan sebatang udut, lalu putar intronya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria tua yang sedang menunggu seseorang. Dan perkenalkan, kakek ini bernama Charlie. Beliau merupakan senior mafia di Italia, orang tua yang menantikan momen pensiunan di rumah yang penuh dengan kedamaian. Itu tampak dari foto rumah yang selama ini Charlie damba-dambakan, dan mungkin itulah alasan kenapa Charlie masih menjadi mafia sampai sekarang. Tak lama kemudian, seseorang menelpon yang tak lain adalah bos mafia yang bernama Stan. Stan rupanya mengirim seseorang untuk membantu Charlie dalam menjalankan tugasnya, di mana tugas yang dimaksud di sini adalah untuk membunuh seseorang yang bernama Rollo. Meskipun Charlie sebenarnya bisa melakukan tugas itu sendirian, tapi demi menghormati Stan, ia tetap mematuhi perintah dan aturan dari bosnya itu. Lalu tak lama kemudian bocah itu pun datang dengan donat di tangannya. Rupanya donat itu sudah diselipkan sebuah bom yang siap meledak. Because I heard he's a donut junkie, so I told him that he wanted. I got this shit. Yeah. What the fuck? Boston cream. Little blasting cap. How's Beggar gonna know it's Roller without his head? Namun di luar dugaan, bom itu meledak tepat di mulut korbannya, dalam hal ini adalah Rollo, sehingga mereka tidak bisa lagi membuktikan bahwa mereka telah berhasil membunuh targetnya. Maka dari itu, Charlie pun mencari informasi tentang kerabat korbannya, lalu mendatangi rumah dari mantan istri korbannya yang bernama Marcy, dan siapa sangka kabar kematian Rollo merupakan kabar baik bagi mantan istrinya itu, dikarenakan Rollo tidak pernah menafkahinya sebagai seorang suami. Belum lagi Rollo yang menjadi buronan mafia yang tentu membuat hidup Marcy selalu dalam bahaya. Marty, I'm a taxidermist. You have a thing for dead animals, Miss Kramer? I have a small... Charlie pun menyampaikan maksud dan tujuan ia ke sana, bahwasanya Charlie baru saja membunuh Rollo dengan imbalan yang lumayan besar, namun tidak bisa membuktikan karena kepala Rollo telah hilang alias hancur. Maka dari itu Marcy pun akan ikut dan menjadi saksi dalam hal ini, dan tentunya Marcy akan mendapat uang sebagai imbalan. There's $5 grand in it for you if you come with me and vouch. World. So, I'll save you the dough. Namun Marcy sudah berjanji bahwa ia sudah tidak mau lagi berurusan dengan dunia mafia, sehingga dia hanya bisa membantu memberikan ciri-ciri. Marcy pun berkata kalau dulu sewaktu dia menikah dengan Rollo, mereka sepakat untuk membuat tato di bokong mereka masing-masing, dan mungkin saja itu bisa menjadi bukti. Mendengar hal itu, Charlie pun langsung membawa mayat Rollo tanpa harus melibatkan Marcy dalam bahaya. Setibanya di sana, di tempat di mana para korban akan dijadikan santapan bagi para buaya, Charlie pun langsung menyerahkan mayat tersebut kepada bos preman jalanan yang bernama Beggar Ricardo. Setelah Charlie menerima uangnya sebagai imbalan, Beggar Ricardo mengajaknya untuk bekerja sama dengan keuntungan yang sangat menjanjikan. Dan tak lupa Charlie kembali mengunjungi Marcy untuk menyerahkan imbalan sesuai dengan janjinya. Marcy sendiri tak menyangka karena sekelas mafia seperti Charlie bisa menepati janjinya kepada seorang janda seperti dirinya. Dan mulailah tumbuh benih-benih asmara, itu terlihat dari tatapan mereka yang sangat-sangat dalam dan mengandung makna. You wanna get something to eat? Not so good English, but... Don't think so much, Charlie.
Kembali ke Charlie yang kini berkunjung di rumah Stan, bos mafia lansia ini bahkan sudah pikun dan sakit-sakitan, tapi Charlie banyak berhutang budi pada Stan selama ini, dan satu hal yang membuat Charlie tetap percaya adalah prinsip hidup Stan yang selalu bekerja sesuai dengan aturan. Charlie pun menyampaikan kalau Beggar ingin mengajak kerja sama, tapi Stan malah berpesan kalau jangan pernah lagi berurusan dengan preman itu, dan sekarang waktunya bagi mereka untuk pensiun dari dunia mafia. He wants to run some ideas by you. Beggar wants to sit down with you. Thing that I did learn though, that you don't wrestle with a pig dirty and he'll like it. Okay. Stay away from that bum. Lalu keesokan harinya, Charlie bersama dengan keluarga mafianya mengadakan pesta untuk merayakan ulang tahun Stan selaku bos atau pimpinan mereka sampai saat ini. Dan satu hal yang membuat mereka tetap berkumpul adalah tidak semua hidup mereka tentang mafia, tapi kadang kebersamaanlah yang menjadi alasan mereka tetap terjalin hingga hari tua. My family. Love them all. Lalu keesokan harinya, Charlie yang sedang membersihkan mobilnya dari percikan darah, rupanya kedatangan tamu tak diundang. Easy now. Get him. Dengan mudahnya Charlie menghabisi dua orang tersebut dan langsung mengabari rekan mafianya bahwasanya ada penyerangan. Lalu setibanya di rumah Stan, dan Charlie pun mengetahui siapa dalang dari penyerangan tersebut ketika ia melihat anak buah Beggar Ricardo keluar dari rumah Stan. Dan sialnya seluruh anggota yang sudah Charlie anggap sebagai keluarga telah terbunuh, apalagi ketika melihat Stan yang telah tergeletak, amarah dan dendam Charlie semakin memuncak. Dia tidak menyangka urusannya dengan Beggar Ricardo berbuntut pada kematian rekan-rekannya. Charlie pun mendatangi salah satu sekutu mafia terpandang Stan yang bernama Sel. Kedatangan Charlie di sana untuk meminta bantuan kepada Sel tak lain untuk membunuh Beggar Ricardo. Akan tetapi Sel tidak mau ikut campur dengan alasan dia tidak ada urusan dengan orang itu. Lagi pula Beggar Ricardo banyak berkontribusi dalam pemasokan senjata. Dan bukan hanya itu, Sel malah mengajak Charlie untuk bergabung dengan kelompoknya, dan tentu saja Charlie menolaknya mentah-mentah karena dia bukanlah seorang pengkhianat dan ada prinsip hidup yang selalu Charlie pegang, yaitu berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Stan was always fair with you. Beggar's an owner. Funnels a lot of money into the... I've always had one rule, Sal. And get as far away from here as you can. Sel kemudian memberi petunjuk bahwa sebenarnya ada anggota Charlie yang berkhianat dan bekerja sama dengan Beggar Ricardo untuk menyingkirkan Stan. Charlie pun bingung karena semua anggotanya telah mati terkecuali Benny, yaitu seseorang yang ditugaskan untuk mengelola klub malam milik Stan. Dan tanpa banyak berpikir, Charlie langsung ke lokasi tersebut dan salah satu penjaga yang bernama Milt, ia juga salah satu rekan dari Charlie. Milt mengatakan bahwa setelah Stan tiada, Benny berani membiarkan anggota Beggar Ricardo untuk menguasai klub malam tersebut. Hal tersebut membuat Charlie makin marah dan menembaki mereka satu persatu. Terutama Benny yang berakhir tertembak setelah mengkhianati rekannya sendiri. Charlie juga memperoleh informasi bahwasanya Beggar Ricardo mencari barang berharga yang disembunyikan Rollo selama ini. Charlie Beggar said Stan was finished here. Of his fucking mind looking for whatever that Rollo guy had on him. Charlie terus memburu anak buah Beggar Ricardo yang telah membunuh anggotanya, dan target selanjutnya adalah Roy yang kini berada di rumah Rollo sedang mencari barang berharga milik Beggar Ricardo yang telah disembunyikan. Guy was past the sell by. Dengan mudahnya lagi Charlie menghabisi orang tersebut, tapi sialnya Mars kini menjadi sasaran Beggar Ricardo. Informasi itu Charlie peroleh dari chat di HP Roy. Bahkan Charlie sendiri sempat berbicara dengan Beggar Ricardo. Looking forward to meeting number one. What do you want? Not breathing And how you gonna do that? on you before you do.
How's that sound? beralih ke rumah Marcy yang dimana sudah ada 2 anggota Begat Ricardo yang siap mengeksekusi Marcy. Tapi siapa sangka wanita itu berhasil melumpuhkan mereka sebelum Charlie datang. Easy now, just be easy. Keep your place from getting more fucked up. I don't know what you're talking about. Dalam situasi seperti ini, Marcy pun ingin membantu Charlie untuk menemukan barang berharga yang telah disembunyikan oleh almarhum mantan suaminya itu dan membereskan urusan Charlie dengan Begat Ricardo. Lagi pula keselamatan dirinya akan terus terancam selama barang berharga itu belum ditemukan. Sit in some hotel room, wait for you to tell me the coast is clear. Now, the morons you rolled with, I do. Pack light. Mereka pun pergi ke rumah lama Charlie dikarenakan rumah mereka sekarang sudah tentu tidak aman untuk ditinggali. Di sana Charlie bercerita kenapa ia sampai segitunya membalaskan dendam kematian Stan. Charlie mengatakan bahwa dulu sewaktu ia masih kecil, orang tuanya telah tiada dan Stan lah orang yang membesarkannya selama ini, dan bisa dikatakan bahwa Stan adalah orang tua Charlie meskipun bukan orang tua kandung. Dan tentu banyak hal yang Stan ajarkan kepada Charlie tentang kehidupan, terutama bertahan hidup. Why does this mean so much to you? You can play by someone else's rules or you can play by your own. Stan got me to see that. Dan keesokan harinya, mereka pergi menuju ke sebuah kontrakan tempat persembunyian Rollo dulu, dan mereka ke sana untuk mencari barang berharga tersebut. Namun ternyata anak buah Begat Ricardo sudah menggeledah tempat itu lebih dulu. Charlie kemudian pergi ke hotel karena ia menemukan sebuah surat email pemesanan kamar hotel yang kemungkinan di sana ada petunjuk barang berharga tersebut. Tapi siapa sangka ternyata orang kepercayaan Begat Ricardo telah berada di sana dan terjadilah aksi tembak-menembak. Seperti yang terlihat, kali ini Charlie kewalahan menghadapi orang itu sehingga hampir saja dia terbunuh, tapi untungnya Charlie masih hidup dan hanya mengalami luka tembak. What the hell happened? I got shot. By who? Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk pergi ke bar yang pernah dikelola oleh almarhum Rollo, dan kali ini mereka berhasil menemukan barang berharga tersebut, di mana barang yang dimaksud di sini adalah sebuah piringan kaset. Entah apa isinya, tapi yang pasti itu sangatlah berharga bagi Begat Ricardo, dan tanpa mereka duga orang ini sudah berada di sana, dan kali ini Charlie pun berhasil tertangkap. Step away from the lady. I don't see no lady here. Oh, hands now, hands, nice and easy. There you go. Only one is gonna get deceased. Dalam posisi tangan terborgol, Charlie dibawa entah akan kemana, tapi yang pasti tidak semudah itu untuk melumpuhkan seorang Charlie. Setelah membunuh anggota itu, Charlie pun menghubungi Marcy yang kini berada di tangan Begat Ricardo, dan mau tidak mau, Charlie pun harus pergi untuk menyelamatkan Marcy bagaimanapun caranya. Put your hands where I can see them. Dan sesampainya di sana, Charlie disuruh untuk melepaskan pakaiannya sehingga Charlie sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah menukarkan piringan kaset itu dengan Marcy. Itu pun kalau mereka berdua masih selamat. Tapi sebelum Charlie memberikan kaset tersebut, Charlie meminta agar penutup kepala Marcy dibuka dan mulai berbicara seolah-olah menuduh dan menyudutkan Marcy sebagai dalangnya. Mendengar perkataan Charlie, Marcy pun mulai kebingungan. Di sini awalnya saya mengira kalau Marcy memang telah bersekongkol dengan Begat Ricardo untuk menjebak Charlie, namun ternyata itu hanyalah cara untuk mengelabui Begat Ricardo. I didn't pull the trigger on one. Living that kind of dream all alone. Been ratting you out to the feds for years. I had to run it by Sal. What's that on your shoe?
Dan rupanya sebelum Charlie ke sana, Charlie sudah memberikan kaset tersebut kepada Sel, yaitu orang yang pernah Charlie temui sebelumnya. Dan isi dari kaset tersebut adalah bukti rekaman dari FBI, yaitu rekaman Begat Ricardo yang telah melaporkan Sel selaku bos mafia. Charlie juga meminta bantuan kepada Milt, yaitu seorang penjaga klub malam yang waktu itu Charlie temui. Sungguh ending yang sangat memuaskan, di mana bos preman jalanan yang bernama Begat Ricardo yang telah membunuh rekan-rekan Charlie akhirnya mati dan berhasil membalaskan dendam kematian Stan. Tapi bukan itu saja saudara, karena ternyata selama ini Stan tidak benar-benar mati, melainkan diasingkan dari wilayah mafia. Karena apabila Stan masih hidup, akan lebih banyak lagi mafia-mafia lain yang akan terus memburunya. Dengan status kematian Stan, maka orang tua itu bisa pensiun dan hidup dengan damai. Where you been? I've been calling. Retirement. And I love you, big guy. Charlie juga memberikan uang kepada Marcy agar Marcy bisa mengembangkan usahanya. Uang itu adalah imbalan dari Sel karena telah memberikan kaset tersebut. Tapi Marcy lebih memilih membeli perabotan rumah tangga agar dia bisa hidup damai dengan Charlie di rumah dan kehidupan yang sudah Charlie damba-dambakan. Dan itulah tadi alur cerita dari film Past Charlie. Dan kira-kira pesan apa saja yang bisa kita ambil dari film ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan ada sedikit pesan dari Charlie, yaitu berbuat baiklah kepada orang yang sudah berbuat baik kepadamu, tapi tetap berhati-hatilah karena terkadang pengkhianatan akan datang kapan saja dan kepada siapa saja, bahkan kepada orang-orang yang sudah menerima kebaikanmu. Segitu dulu dari saya dan sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Bye-bye.